pembimbing atau pelatih pramuka. 2. Penjelasan pendidikan kepramukaan. 3. Strategi pembimbing atau pelatih pramuka di SD. Baik, untuk subtema 1 yang akan disampaikan oleh rekan saya, Grevina. Baik, terima kasih. Saya Grevina Lucika Mariska akan menjelaskan tentang konsep pembimbing atau pelatih. Pembimbing atau pelatih adalah seorang anggota dewasa gerakan pramuka usia di atas 25 tahun yang melaksanakan kegiatan kepramukaan di tingkat gugus depan baik yang berpangkalan di SD atau MI, SMP atau MTS ataupun SMA, SMK ataupun MA yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kepramukaan di tingkat gugus depan. Pembimbing pramuka adalah ide atau prinsip fundamental yang menjadi landasan seorang pembimbing. Pembimbing bukan hanya sekedar sebagai peran formal, tetapi mencakup beberapa konsep. 1. Pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai pramuka sebagaimana bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 2, yaitu tentang gerakan pramuka. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap anggota pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengutamakan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Tujuan pembimbing adalah mewujudkannya melalui 1. Penerapan karakter kepramukaan yang terkandung dalam Dasa Dharma. 2. Mengembangkan hidup anggota pramuka.
dan alam pramuka. 3. Kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Yang keempat, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Dan selanjutnya adalah sistem tanda kecakapan. Yang pertama ada tanda kecakapan umum yang biasa disingkat TKU. Yang kedua, tanda kecakapan khusus yang biasa disingkat TKK. Dan yang ketiga, tanda pramuka Garuda yang disingkat TPG. Sistem pembinaan kegiatan pramuka yaitu pertama, program peserta didik atau disingkat PRODIK, yaitu ada kesiagaan dan kepenggalangan. Struktur organisasi dan pembimbingan kepramukaan yaitu 1. SAKA, Satuan Karya Pramuka. 2. GUDEP atau yang biasa gugus depan. Dan yang ketiga, Satuan Pasukan Pramuka Penggalang. 4. Dewan Satuan. Yang kelima, Forum SDTD. Yang keenam, Majelis Pembimbing. Selanjutnya, kepembinaan dalam gerakan pramuka. Pertama, peran dan tugas pembina. Yang kedua, pembinaan dan among. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, pengelola satuan. Yang kelima, media pembimbingan. Dan yang terakhir, api unggun. Terakhir ada simbol kepramukaan. Ini ada tunas kelapa yang merupakan lambang gerakan pramuka. Pertama, ada daun kembar yang melambangkan satuan terpisah antara putra dan putri. Kedua, ada tempurung kelapa yang artinya karena putra dan putri tergabung dalam satu wadah atau tempat yang disebut dengan gerakan pramuka. Ketiga, ada akar tunas karena akar tunas ada satu yang artinya melambangkan bahwa gerakan pramuka hanya memiliki satu ADART. Lambang pramuka dunia atau yang lebih dikenal dengan WOSM, World Organization of the Scout Movement, merupakan organisasi kepanduan dunia yang di Indonesia disebut dengan Gerakan Pramuka. Lambang pandu dunia ini terdiri atas gambar fleur de lis atau dikenal juga sebagai trefoil, bunga lili dengan 3 ujung, kompas, 2 binatang, dan dilingkari dengan tali bersimpul mati. Arti dan makna lambang pramuka dunia ini adalah tali melingkar bersimpul mati, mengandung arti bahwa sesama pramuka di seluruh dunia menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan yang kuat. Kedua, ada trefoil atau bunga dengan 3 ujung, mengandung arti bahwa ada 3 janji pramuka, Scout Promise. Yang ketiga, ada 2 bintang yang mengandung arti bahwa seorang anggota pramuka selalu berupaya untuk dapat menjadi penerangan dan penolong dalam kebenaran dan pengetahuan. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pembimbingan kegiatan pramuka di SD. Saya kembalikan ke presenter. Baik, sekian sekilas info pembahasan konsep pembimbing dan strategi pembimbingan pramuka di SD. Saya presenter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Sampai jumpa.